Hubungan antara ilmu dan moral. Yang pertama, pengertian ilmu. Kata ilmu dalam bahasa Arab, ilm yang berarti memahami, mengerti, atau mengetahui. Dalam kaitan penyerapan katanya, ilmu pengetahuan dapat berarti memahami suatu pengetahuan. Delian G memberikan pengertian bahwasanya ilmu merupakan rangkaian aktivitas penelaahan yang mencari penjelasan suatu metode untuk memperoleh pemahaman secara rasional, empiris, mengenai dunia ini dalam berbagai seginya dan keseluruhan pengetahuan sistematis yang menjelaskan berbagai gejala yang ingin dimengerti manusia. Yang kedua, pengertian moral. Moral berasal dari kata Latin mos yang jamaknya mores yang berarti adat atau cara hidup. Etika dan moral sama artinya, tetapi dalam penilaian sehari-hari ada sedikit perbedaan. Moral atau moralitas dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai, adapun etika dipakai untuk pengkajian sistem nilai yang ada. Kata moral juga dalam bahasa Yunani sama dengan ethos yang melahirkan etika. Sebagai cabang filsafat, etika sangat menekankan pendekatan yang kritis dalam melihat nilai, seperti takaran, harga, angka kepandaian, kadar atau mutu, sifat-sifat yang penting atau berguna, dan moral tersebut serta permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kaitan dengan nilai dan moral itu. Adapun etika merupakan sebuah ilmu dan bukan sebuah ajaran. Jadi etika dan ajaran moral tidak berada di tingkat yang sama. Moral itu merupakan kondisi pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku manusia yang terkait dengan nilai-nilai baik dan buruk. Manusia yang tidak memiliki moral disebut dengan amoral, yang artinya dia tidak bermoral dan tidak memiliki nilai positif di mata manusia lainnya. Hubungan antara ilmu dan moral merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri bahwasanya peradaban manusia sangat berhutang kepada ilmu. Berkat ilmu, maka pemenuhan kebutuhan manusia bisa dilakukan secara lebih cepat dan lebih mudah di samping penciptaan berbagai kemudahan dalam bidang-bidang seperti kesehatan, pengangkutan, pemukiman, pendidikan, dan komunikasi. Dihadapkan dengan masalah moral dalam menghadapi akses ilmu yang bersifat merusak, para ilmuwan terbagi ke dalam dua golongan pendapat. Golongan pertama menginginkan bahwa ilmu harus bersifat netral terhadap nilai-nilai baik itu secara ontologis maupun aksiologis. Dalam hal ini, tugas ilmuwan adalah menemukan pengetahuan dan terserah kepada orang lain untuk mempergunakannya. Golongan kedua berpendapat bahwasanya netralitas ilmu terhadap nilai-nilai hanyalah terbatas pada metafisik keilmuan, sedangkan dalam penggunaannya, bahkan pemilihan objek penelitian, maka kegiatan keilmuan harus berlandaskan asas-asas moral. Dalam hal ini berarti ilmuwan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan harus memperhatikan kodrat manusia, martabat manusia, menjaga keseimbangan ekosistem, bertanggung jawab kepada kepentingan umum, kepentingan generasi mendatang, dan bersifat universal. Karena pada dasarnya ilmu pengetahuan digunakan untuk mengembangkan dan memperkokoh eksistensi manusia, bukan untuk menghancurkan eksistensi manusia. Jadi jelaslah bahwa ilmu dan moral memiliki keterkaitan yang sangat kuat, seperti yang telah diutarakan bahwasanya ilmu bisa menjadi malapetaka kemanusiaan jika seseorang memanfaatkannya dengan tidak bermoral atau paling tidak mengindahkan nilai-nilai moral yang ada. Tetapi sebaliknya, ilmu akan menjadi rahmat bagi kehidupan manusia jika dimanfaatkan secara benar dan tepat serta mengindahkan aspek moral. Yang berikut sikap keilmuan. Yang pertama, etika keilmuan. Dalam Wikipedia Bahasa Indonesia, etika berasal dari Yunani kuno etikos yang berarti timbul dari kebiasaan, yang merupakan cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik buruk, dan tanggung jawab. Etika dimulai bila manusia merefleksikan unsur-unsur etis dalam pendapat-pendapat spontan. Kebutuhan akan refleksi itu akan kita rasakan antara lain karena pendapat etis kita tidak jarang berbeda dengan pendapat orang lain. Untuk itulah diperlukan etika, yaitu untuk mencari tahu apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Secara metodologis, tidak setiap hal menilai perbuatan dapat dikatakan sebagai etika. Etika memerlukan sikap kritis, metodis, dan sistematis dalam melakukan refleksi. Karena itulah etika merupakan suatu ilmu. Sebagai suatu ilmu, objek dari etika adalah tingkah laku manusia. Akan tetapi, berbeda dengan ilmu-ilmu lain yang meneliti juga tingkah laku manusia. Etika memiliki sudut pandang normatif. Maksudnya, etika melihat dari sudut baik dan buruk terhadap perbuatan manusia.
Macam-macam etika. Etika terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu metaetika atau studi konsep etika, etika normatif atau studi penentuan nilai etika, dan etika terapan atau studi penggunaan nilai-nilai etika. Yang pertama, metaetika merupakan suatu jalan menuju konsepsi atas benar atau tidaknya suatu tindakan atau peristiwa. Dalam metaetika, tindakan atau peristiwa yang dibahas dipelajari berdasarkan hal itu sendiri dan dampak yang dibuatnya. Yang kedua, etika normatif. Etika normatif tidak berbicara lagi tentang gejala-gejala, melainkan tentang apa yang sebenarnya harus merupakan tindakan kita. Dalam etika normatif, norma-norma dinilai dan sikap manusia ditentukan. Jadi, etika normatif berbicara mengenai berbagai norma yang menuntun tingkah laku manusia. Etika normatif memberi penilaian dan himbauan kepada manusia untuk bertindak sebagaimana seharusnya berdasarkan norma-norma. Ia menghimbau manusia untuk bertindak yang baik dan menghindari yang jelek. Yang ketiga, etika terapan. Etika terapan merupakan etika yang mencoba untuk membangun jembatan antara prinsip-prinsip moral dasar yang masih cukup abstrak dan umum yang diberikan oleh etika umum dan penanganan masalah-masalah moral konkret dalam praktis kehidupan baik secara pribadi maupun sosial. Etika sendiri sebagai cabang ilmu filsafat atau teologi yang sebenarnya sudah merupakan ilmu yang mencakup praksis kehidupan. Akan tetapi sifat terapannya masih dapat lebih dipertajam lagi dengan mencoba untuk memberikan prinsip-prinsip dan norma-norma moral yang lebih operasional. Kemudian nilai etika dalam keilmuan. Menurut Khairul Anwar, etika keilmuan merupakan etika normatif yang merumuskan prinsip-prinsip etis yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan dapat diterapkan dalam ilmu pengetahuan. Tujuan dari etika keilmuan yakni agar seorang ilmuwan dapat menerapkan prinsip-prinsip moral, yaitu yang baik, dan menghindarkan dari yang buruk ke dalam perilaku keilmuannya, sehingga ia dapat menjadi ilmuwan yang mempertanggungjawabkan keilmuannya. Etika normatif menetapkan kaidah-kaidah yang mendasari pemberian penilaian terhadap perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dikerjakan dan apa yang seharusnya terjadi, serta menetapkan apa yang bertentangan dengan apa yang seharusnya yang terjadi. Bagi seorang ilmuwan, nilai dan norma moral yang dimilikinya akan menjadi penentu apakah ia sudah menjadi ilmuwan yang baik atau belum. Tugas seorang ilmuwan harus menjelaskan hasil penelitiannya sejernih mungkin atas dasar rasionalitas dan metodologis yang tepat agar dapat dipergunakan oleh masyarakat. Adapun di bidang etika, tanggung jawab seorang ilmuwan adalah bersifat objektif, terbuka, menerima kritik, menerima pendapat orang lain, kukuh dalam pendirian yang dianggap benar, dan berani mengakui kesalahan. Kemudian sikap keilmuan. Sikap keilmuan dalam hal ini merupakan sikap ilmiah dari seorang peneliti atau ilmuwan. Sikap ilmiah adalah sikap-sikap yang seharusnya dimiliki oleh setiap ilmuwan dalam melakukan tugasnya untuk mempelajari, meneruskan, menolak, atau bahkan menerima serta merubah atau menambah suatu ilmu. Menurut Profesor Harsojo dalam Liza menyebutkan 6 macam sikap ilmiah, diantaranya yang pertama, objektivitas. Dalam peninjauan yang penting adalah objeknya. Kemudian yang kedua adalah sikap serba relatif, yang mana ilmu tidak mempunyai maksud untuk mencari kebenaran mutlak, akan tetapi ilmu berdasarkan pada kebenaran-kebenaran ilmiah atas beberapa postulat, secara prioritas telah menerima sebagai suatu kebenaran. Malahan teori-teori dalam ilmu sering untuk mematahkan teori yang lain. Kemudian yang berikut ada sikap skeptis yang merupakan sikap untuk selalu ragu-ragu terhadap pernyataan-pernyataan yang belum cukup kuat dasar-dasar pembuktiannya. Kesabaran intelektual, yakni sanggup untuk menahan diri dan kuat untuk tidak menyerah pada tekanan agar menyatakan suatu pendirian ilmiah, karena memang belum selesainya dan cukup lengkapnya hasil dari penelitian adalah sikap seorang ilmuwan. Kemudian ada sikap kesederhanaan yang merupakan sikap cara berpikir, menyatakan, dan membuktikan. Dan yang terakhir ada sikap tidak memihak pada etik. Adapun dari hasil pemaparan di atas dapat dianalisis bahwasanya ilmu pengetahuan itu merupakan seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Moral merupakan sistem nilai, sesuatu yang dijunjung tinggi yang berupa ajaran agama dan paham atau ideologi berbagai pedoman untuk bersikap dan bertindak baik yang diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya.
Jadi hubungannya antara ilmu dan moral itu sangat erat, bahwasanya setiap manusia memiliki usaha untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman dari berbagai segi. Itu harus berpedoman pada ajaran agama dan paham ideologi dalam bersikap dan bertindak.